Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kementerian Keuangan yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Thohirin Widaiswara dari Kementerian Keuangan. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas ada PMK 222 tahun 2020 tertanggal 28 Desember 2020 tentang pengelolaan dana desa. Di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai penyaluran dana desa untuk desa reguler. Nah, kali ini Bapak sekalian, kita akan membahas untuk yang penyaluran versi desa mandiri. Apakah sama atau beda? Jelas beda Bapak sekalian ya, karena memang dari sisi namanya saja sudah beda. Satu reguler, satu mandiri. Jadi kalau ibarat jalan Bapak sekalian ya, yang reguler itu jalan arteri ya. Jadi dia 3 tahap. Nah, kalau yang mandiri cukup dengan 2 tahap Bapak sekalian ya. Baik Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke penyaluran dana desa tahun 2021 untuk yang versi desa mandiri Bapak sekalian, kita lihat sejenak ya, bagaimana sih kebijakan umum penyaluran dana desa. Yang pertama Bapak sekalian, dana desa disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Ya, Bapak sekalian, tidak mampir dulu ke RKUD, tapi tentu saja Bapak sekalian, seperti sudah kita bahas sebelumnya, ada surat kuasa dari bupati, itulah modal yang dimiliki oleh KPPN untuk menyalurkan langsung ke rekening kas desa. Kemudian Bapak sekalian, di sini di penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 di sini untuk keperluan penyaluran BLT-DD ya, BLT dana desa itu bisa dilihat di video-video kami yang lain ya. Kemudian membiayai kegiatan lain di luar BLT desa. Nah, Bapak sekalian, untuk BLT desa dilaksanakan selama 12 bulan ya. Jadi kalau di tahun 2020 itu juga ada dimulai dari April, untuk yang tahun 2021 itu selama 12 bulan. Baik, kemudian Bapak sekalian, di penyaluran yang untuk di luar BLT dana desa, Bapak sekalian, ada 2 versi. Versi pertama adalah desa reguler dan versi kedua adalah desa mandiri. Desa reguler dilakukan dengan 3 tahap, tapi untuk desa mandiri hanya dengan 2 tahap saja. Nah, Bapak sekalian, sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali ya, biasanya sih di Januari kalau yang Pemda-pemdanya cukup cepat meresponnya, maka Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima BLT dana desa. Sekalian ya, mari kita lihat ya dari sisi untuk dasar hukumnya ya, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021, ada Perpres 113 tahun 2020 tentang rincian APBN tahun anggaran 2021, dan tentu saja ada PMK 222 tentang pengelolaan dana desa. Mari kita lihat Bapak sekalian dari sisi pengalokasian dana desa Bapak sekalian ya. Di tahun 2021 itu ada yang berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula, alokasi kinerja juga ya. Ini ada 3 jenis juga, ada 4 di situ, dan itu bisa dilihat di tayangan berikut ya. Dari alokasi-alokasi tadi ya, alokasi afirmasi juga ya. Jadi ada 4 alokasi, itu bisa dilihat. Bapak bisa perhatikan di tayangan ini dengan nilai 65%, 31%, 1% dan 3% ya. Itu pengalokasian dana desanya. Bagaimana dengan besaran untuk dana desa yang versi desa mandiri? Bapak Ibu sekalian, kalau desa reguler itu penyalurannya dalam 3 tahap. Tapi kalau desa mandiri penyalurannya hanya dalam 2 tahap ya. Jadi kita lihat ini adalah sebuah perlakuan istimewa karena mereka mampu sampai ke level desa mandiri ya. Tahap pertama Bapak sekalian adalah disalurkan dana desa. Ini ada 2 ya, ada dana desa untuk yang non BLT dan dana desa untuk BLT desa. Nah, untuk yang non BLT itu penyalurannya 60-40% ya. Kalau yang desa reguler kan 40-40-20. Kalau ini langsung 60% tahap pertama ya. Nah, tapi 60% ini Bapak sekalian harus dikurangi dengan kebutuhan BLT bulan pertama sampai ke-7. Jadi kalau misalnya BLT kan 300.000 ya. Katakanlah KPM-nya ada 100, maka 30 juta per bulan. Jadi kalau 7 bulan 210. Kalau desa tersebut mendapatkan alokasi, mendapatkan dana desa sebesar 1 miliar, 60%-nya adalah 600 juta.
dikurangi dulu dengan 210 Bapak sekalian ya. Itulah jadi 390 dialokasikan di tahap 1. Nah di tahap 2 disalurkan 40% tapi dikurangi juga dengan kebutuhan BLT bulan ke-8 sampai ke-12. Jadi kalau ilustrasi yang sama ya, 40% kali 1 miliar adalah 400 juta. Dikurangi 30 juta kali 5 bulan Bapak sekalian ya. Jadi 150. Jadi 400 dikurangi 150, 250 juta. Demikian ini. Jadi alokasinya sudah diplot ya. Jadi ada alokasi dana desa untuk non BLT dan alokasi yang digunakan dana desa untuk kepentingan BLT desa. Jadi 2 jalur. Nah, untuk yang BLT desa ini sesuai dengan PMK 222 diberikannya per bulan. Ini untuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 yang terbit tanggal 28 Desember tahun 2020. Nah, bagaimana persyaratannya Bapak sekalian? Mari kita lihat ya. Tahap pertama paling cepat Januari, sama ya dengan versi desa reguler. Dokumen persyaratannya kalau ini sebenarnya sama Bapak sekalian ya. Jadi perkada mengenai pembagian dan penetapan rincian dana desa. Di perkada itu ada rinciannya, kalau misalnya katakanlah satu kabupaten punya 378 desa, maka ada rinciannya per desa dapat berapa. Tentu bupati harus merujuk kepada PMK dalam mengalokasikan untuk per desa. Kemudian ada anggaran pendapatan dan belanja desa, maka desa harus siap ya untuk bisa mendukung agar tahap 1 bisa berjalan dengan baik. Kemudian surat kuasa pemindah bukuan dana desa oleh bupati atau wali kota. Nah, surat kuasa ini digunakan oleh KPPN supaya KPPN punya otoriti menyalurkan langsung dari RKUN ke RKD. Dan yang terakhir adalah surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyaluran dari aplikasi Omspan. Ini aplikasi yang disupport oleh Kementerian Keuangan, di mana 2 unit OPD di tingkat daerah ya. Dalam hal ini adalah DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ya, untuk bisa menyalurkannya ke tadi. Maksud saya daerah ya. Ini bicaranya kalau OPD-nya di tingkat daerah ya, walaupun ini dana desa. Nah ini Bapak sekalian, untuk tahap 2 Bapak sekalian, tahap 1 kan 60% ya, 100% sudah disalurkan 60%, tinggal 40%. Dan bisa dimulai bulan Maret Bapak sekalian. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau desa reguler itu tahap 2 baru dapat 40%. Kalau ini dapat 40%, jadi sudah 100% sebenarnya dengan 2 tahap ini di desa mandiri ini. Dan ini sama-sama bisa di bulan Maret. Nah, apa persyaratannya? Bapak sekalian, pertama persyaratannya adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun 2020. Di tahun sebelumnya ya Bapak sekalian ya, kita berikan kelonggaran tidak harus di awal tahun, tapi dilakukan penundaan bisa diserahkannya di pengajuan tahap 2. Nah, kemudian yang kedua adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 ya. Rata-rata realisasi minimal 50% dan rata-rata capaian keluaran minimal 35%. Kemudian syarat ketiga adalah perdes penetapan KPM BLT desa. Ya, kalau ternyata di desa tersebut tidak ada ya penetapan tidak terdapat KPM BLT desa. Silakan di tingkat desa itu punya KPM BLT desa atau tidak. Di situ perlu ada peraturan desanya. Kemudian yang keempat adalah berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa tahun 2015 sampai dengan 2019 yang dilakukan oleh Pemda dengan KPPN. Kemudian laporan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa tahun anggaran 2020 ya. Bagaimana sih pelaksanaannya di tahun 2020 ini diminta pada saat pengajuan tahap 2. Dan yang terakhir Bapak sekalian adalah surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi Omspan. Demikian Bapak sekalian ya, ini untuk tahap 1 dan tahap 2. Kalau Bapak Ibu ingin lihat tabelnya bagaimana ureannya tahap 1, tahap 2, syaratnya, periodenya, penyaluran dana desa ya untuk bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-12 bisa dilihat di dalam tabel berikut ini ya, ilustrasinya ya. Ini sudah cukup menggambarkan bagaimana pentahapannya sesuai dengan PMK 222. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas atensi dan waktu yang Bapak Ibu berikan ya untuk mendengarkan pembelajaran mengenai penyaluran dana desa ya. Di episode ini kita bahas
mengenai penyaluran dana desa untuk desa mandiri. Ini level tertinggi ya untuk klasifikasi yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, dalam hal ini Kementerian Keuangan fokusnya kepada penyaluran dana desanya agar bagaimana dana desa itu bisa sampai dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Harapannya desa bisa bangkit, bisa maju ekonominya, kemudian tingkat kesejahteraannya bisa naik, tingkat kemiskinan bisa berkurang. Tentu itu semua tergantung dari program-program yang dibuat di tingkat desa. Terima kasih atas atensi Bapak sekalian. Saya Thohirin, Widya Iswara, Kementerian Keuangan. Mohon pamit, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.